saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia, karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dia itu akan dideportasi. Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Habib Rizik itu visanya 3 kali totalnya, visa long term bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang tahun 2020 tanggal 11 ya. Sementara Habib Rizik pulangnya tanggal 10. Kalau overstay itu di depan imigrasi itu di borgol. Duta Besar Saudi Arabia di Jakarta yang lama itu menyatakan Habib Rizik boleh pulang kapan saja, tetapi tanyakan kepada pemerintah Anda. Itu di TV One loh. Jadi kalau seorang Mahfud MD mendapatkan informasi sampah seperti itu, seorang menteri, pejabat publik menyatakan pernyataan yang berasal dari informasi yang sampah, kualitas negara kita ini seperti apa? Habib Rizik pulang, FPI tegas ke Mahfud MD, mengatakan stop sebarkan narasi deportasi. Habib Rizik, he entered Saudi with an official paper, with official visa, and he live in Saudi free. And a lot of officials from Indonesia, they visit him, from ulama or generals, and maybe from the government to negotiate with him. We don't know what's going on between the country, your country or your government and Habib, but we know that Habib is a very important guy and a very important alim. Saudi never hold any people not to go out of Saudi, but Saudi care about safety of Habib Rizik. Habib Rizik, we wish if he wanna go back home, he's free to go anywhere, unless the other side will not receive him. Therefore, we do care about him a lot. If you want to go back to Jakarta, he's free to go. Yang baru But you disampaikan have to ask your government. Siapapun, termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menurut saya melakukan pelanggaran. Saya tidak overstay. Siapa yang mengatakan overstay, berarti menurut saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut secara hukum. Tidak lagi Habib Rizik bakal pulang. Kira-kira di sini cinta nggak sama Habib Rizik? Cinta nggak sama Habib Rizik? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Ini pencabutan cekal Habib Rizik kemarin sudah diumumkan dicekalnya. Kasus-kasus fitnah yang ada di Indonesia sedikit demi sedikit sudah tidak. Dikabarkan Habib Rizik bakal pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang soleh nggak suka Habib Rizik mau pulang. Wajar tidak, wajar tidak, wajar tidak. Nggak suka. Dia apa? Kalau Habib Rizik pulang, kita pada korupsi. Kalau Habib Rizik pulang, kita ngomong dibakarin. Kalau Habib Rizik pulang, ini Rizik bakal diturunin. Dan dulu sampai ketakutan, betul, betul. Betul. Habib Rizik pulang. Ini mau emosi apa? Emosi akhlak sekarang. Betul. Akhlak orang penting. Akhlak. Habib Rizik pulang, dinasihati lagi sama Habib Rizik. Betul, betul. Habib Rizik pulang, FPI tegas ke Mahfud MD, mengatakan stop sebarkan narasi deportasi. Gala media pro kontra terkait rencana kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab terus bergulir. Perseteruan antara pihak pro Rizik versus pemerintah semakin memanas. Menko Polhukam Mahfud MD dalam beberapa kesempatan terus menyampaikan jika Rizik pulang ke Indonesia karena ada sesuatu yang tidak beres di Arab Saudi. Deportasi disebut-sebut sebagai langkah yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk memulangkan Rizik ke Indonesia. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abu Gabriel juga menyatakan Rizik pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi. Di layar itu tertulis dengan sangat jelas nama MRS Muhammad Rizik Syihab masuk dalam tasjil murahhal. Daftar orang dideportasi ungkap dia dalam keterangan tertulisnya.
Saya berpesan untuk MRS tidak perlu malu dengan status di sistem komputer imigrasi Saudi ini. Ia menyebut status deportasi itu juga dapat dilihat pada layar-layar sistem komputer imigrasi Saudi sebelumnya. Layar pertama, kata Agus, berisi informasi tentang pendatang, maklumat zahir. Layar pertama sangat jelas sekali, tidak ada perpanjangan visa. Yang ada adalah perubahan batas akhir tinggal atau intihak al-iqamah sampai dengan 11 November 2020. Sedangkan batas tanggal berlakunya visa terakhir intihak as-salahiyah tetap tanggal 20 Juli 2018 dalam dokumen tertulis. Sambungnya, layar kedua lanjut Agus menampilkan menu utama sijil al-mukhalif atau daftar catatan pelanggar undang-undang keimigrasian. Identitas Habib Rizik lanjutnya tercatat di layar ini, mulai dari nama, jenis pelanggaran, nomor deportan, jenis dokumen, dan lainnya. Jelas sekali MRS di layar kedua ini dilabeli mukhalif, pelanggar undang-undang, dan ini tidak akan hilang. Di layar kedua, ada kedua kolom yang sensitif dan berkategori aib, sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik. Saya masih menghargai MRS sebagai sesama santri. Ketua Dudes. Layar ketiga berisi data Habib Rizik yang membolak-balik keluar masuk Arab Saudi meski tak sempat ke Indonesia. Agus menuturkan pihaknya pun telah berkomunikasi dengan kantor imigrasi Kerajaan Arab Saudi pada Kamis 4 November 2020. Dari komunikasi itu pihaknya mendapat 5 lembaran dokumen keimigrasian yang berisi informasi tentang Habib Rizik. MRS sesuai nama yang tertera dalam sponsor bernomor B326. Visanya tidak diperpanjang oleh pemerintah Arab Saudi dan hanya diberikan izin tinggal paling lambat sampai dengan 11 November 2020. Kata dia yang merupakan politikus PKB itu. Dengan demikian, disampaikan Agus, Rizik hanya mendapatkan waktu 9 hari dari pemerintah Arab Saudi. Tenggal waktu itu terhitung sejak 2 November saat Rizik datang ke kantor deportasi Sumaisi untuk mengurus administrasi kepulangan. Arab Saudi hanya memberikan waktu 9 hari sejak kedatangan MRS di kantor deportasi Sumaisi, ucap Agus. Sebelum melewati batas waktu itu, Rizik sendiri telah mengumumkan waktu kepulangannya ke Indonesia. Dia akan datang terbang dari Jeddah pada 9 November dengan Saudi Airlines nomor penerbangan SV816 dan tiba di tanah air pada 10 November. Namun penjelasan pemerintah Indonesia seperti belum memuaskan pihak FPI. Bahkan saling serang di dunia maya terus terjadi. Pemerintah yang dituding tak mau membantu. Buka suara lewat Mahfud MD. Ia menyatakan pemerintah awalnya mau membantu. Namun niat itu urung dilakukan karena Rizik sendiri menolak untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Mahfud pun mengunggah sebuah video pernyataan Rizik yang menolak dibantu. DPP FPI kemudian menanggapinya. Mereka tetap meminta Mahfud MD untuk tidak menyebarkan hoax. Bagus kalau Anda niat bantu tapi ditolak. Yang penting jangan sebarkan hoax. Tulis akun DPP FPI dikutip Galamedia. Stop narasi Anda tentang deportasi tanpa adanya bukti. HRS sudah jelas semuanya di video. Sekali lagi kami minta Anda stop sebarkan narasi deportasi, apalagi tanpa bukti, hanya berdasarkan opini. FPI pun meminta Mahfud MD dan pemerintah untuk menghentikan narasi tentang deportasi yang disematkan ke Rizik. Stop narasi Anda tentang deportasi tanpa adanya bukti. HRS sudah jelaskan semuanya di videonya. Sekali lagi, kami minta Anda stop sebarkan narasi deportasi, apalagi tanpa bukti, hanya berdasarkan opini. Tegas FPI. Habib Rizq, he enters Saudi with an official paper, with official visa, and he lives in Saudi free. And a lot of officials from Indonesia, they visit him, from ulama or generals, and maybe from the government to negotiate with him.
We didn't know what's going on between the country, your country or your government and Habib, but we know that Habib is a very important guy and a very important alim. Saudi never hold any people not to go out of Saudi, but Saudi care about safety of Habib Rizq. Habib Rizq, we wish if he wanna go back home, he's free to go anywhere, unless the other side will not receive him. Therefore, we do care about him a lot. If you wanna go back to Jakarta, he's free to go. Oke, yang baru But you disampaikan have to ask your government. Siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuntut saya melakukan pelanggaran. Saya tidak overstay. Siapa yang mengatakan overstay, berarti menuntut saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut secara hukum. Dan lagi Habib Rizik bakal pulang. Kira-kira di sini cinta nggak sama Habib Rizik? Cinta nggak sama Habib Rizik? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Siap berjuang bersama Habib Rizik? Takbir! Ini pencabutan cekal Habib Rizik kemarin sudah diumumkan dicabut cekalnya. Kasus-kasus fitnah yang ada di Indonesia sedikit demi sedikit sudah SP3. Dikabarkan Habib Rizik bakal pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang soleh nggak suka Habib Rizik mau pulang sudah. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Nggak suka. Dia bilang apa? Kalau Habib Rizik pulang, ini bukan revolusi. Kalau Habib Rizik pulang, dan toko-toko dibakarin bisa-bisa. Kalau Habib Rizik pulang, ini rezim bakal diturunin. Dan dulu sampai ketakutan. Betul? Betul? Emang Habib Rizik apaan? Betul? Habib Rizik pulang, ini mau revolusi. Revolusi apa? Revolusi akhlak sekarang. Betul?